Episode sebelumnya Gopi mengatakan jika sesuatu terjadi pada Kokila, aku tidak akan mengampunimu sampai kiamat. Ahem terkejut. Gopi berlari kembali ke Kokila dan mencoba membangunkannya. Gopi kemudian berlari memohon bantuan. Ahem melihat Kokila terengah-engah dan jatuh pingsan lagi dan membawanya ke mobil melalui bantuan Gopi. Di tengah perjalanan Gopi menelpon Jigar, mengatakan Kokila sakit, dan meminta dia untuk datang ke rumah sakit Lifeline, 2 km dari rumah sakit Jasa Kartini. Ahem dan Gopi sampai di rumah sakit dan membawa Kokila masuk melalui brangkar. Dokter memulai pengobatan dengan tergesa-gesa. Perawat keluar dan memberitahu Ahem bahwa Kokila mendapat serangan jantung dan kondisi kritis, lalu meminta mereka untuk mengisi formulir dan membayar biaya. Gopi mengatakan aku akan meminta Jigar untuk membayar tagihan. Sesaat Gopi mau nelpon, Ahem mengambil formulir dan memberikan kartu debitnya pada Gopi dan meminta untuk membayarnya. Rasi bertanya pada Daval di mana nenek Kokila. Daval mencoba untuk melibatkan dia dalam pembicaraan. Urmila berpikir Ahem dan keluarganya pergi, jadi dirinya bisa hidup damai sekarang dengan layanan Kokila. Tapi Urmi tidak menemukan Kokila dan bertanya pada Daval di mana dia. Rasi mengatakan bahkan dia menanyakan hal yang sama. Daval mengatakan Kokila telah pergi ke kuil Dewa Krishna. Rasi mengatakan bagaimana nenek bisa pergi tanpa memberitahu aku. Daval mengatakan ketika Kokila kembali, mereka berdua akan memarahinya. Hetal dan keluarga sampai di rumah sakit dan bertanya pada Gopi tentang Kokila. Dokter keluar dan mengatakan kondisi Kokila sangat kritis dan tidak ada yang dijamin, tapi dia mencoba level terbaiknya. Gopi merasa hancur dan meminta dia untuk menyelamatkan ibunya. Dokter berkata akan mencoba ke level terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Doakan aja. Dokter lalu kembali ke kamar Kokila. Hetal menenangkan Gopi. Nenek berdoa pada dewa untuk menyelamatkan Kokila. Niti meminta dia untuk menjadi berani. Nenek mengatakan Kokila berbohong untuk menghentikan anaknya pergi dan berdoa untuk tidak menghukumnya karena kesalahan kecil. Ahem menangis mengatakan jika dia membawa Kokila tepat waktu, hidupnya tidak akan dalam risiko. Gopi bertanya pada Jigar di mana Daval, Rasi, dan Urmila. Jigar berkata aku memberitahu Daval dan meminta dia untuk tidak memberitahu Rasi, kalau tidak dia akan panik. Gopi mengatakan nice, kamu melakukannya dengan benar. Rasi mendesak Daval untuk membawanya ke Kokila karena hanya dia yang bisa membuatnya tersenyum. Daval mendapat telepon Jigar. Daval keluar dan berbicara bahwa Kokila di ICU karena serangan jantung. Rasi mendengar itu dan pergi lalu duduk diam. Dan berpikir aku harus bertemu nenek. Daval mengatakan, Om akan buatkan susu untukmu. Daval pergi untuk membawa susunya. Rasi mengambil HP Daval lalu mengirim WhatsApp pada Jigar dan bertanya di rumah sakit mana Kokila dirawat. Aku lupa lagi. Jigar menjawab nenek di rumah sakit Lifeline. Kemudian, Rasi pergi ke kamarnya dan memecahkan tabungan celengan untuk ongkos naik taksi online menuju rumah sakit. Urmila bertanya pada Daval dia tidak menemukan Kokila di kuil, kemana dia pergi. Urmila berkata Kokila harus memberikan susu untuk Rasi dan pergi ke aula. Daval mencari Rasi tapi tidak menemukannya. Rasi masuk ke mobil dan pergi menuju rumah sakit. Mansi meminta Ahem untuk makan karena ada banyak orang di sini untuk mengurus Kokila. Kita bisa ngopi di luar untuk membuatmu tenang. Ahem mengatakan, Nyonya Modi dalam kondisi kritis dan kamu ingin aku minum kopi denganmu. Asa hoream, maneh. Ahem mengatakan kamu bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu mau.
Gopi meminta Ahem untuk pergi dan makan sesuatu sebentar saja nanti sakit. Mira menyela dan memintanya untuk tidak berbicara dengan ayahnya. Taksi Rasi mogok dan sopir memintanya untuk berjalan ke rumah sakit. Dia menanyakan rute dan mulai berjalan. Daval mencari Rasi di mana-mana dan tidak menemukannya. Dia menelpon Jigar dan menginformasikan bahwa Rasi hilang. Jigar memintanya untuk memeriksa di luar. Daval mengatakan sudah mencari di mana-mana dan dia tidak ada. Gopi bertanya apa yang terjadi. Jigar mengatakan Rasi hilang. Gopi pun khawatir. Gopi khawatir pada Rasi dan meminta Jigar dan Tolu Molu untuk pergi memeriksa dan mencarinya. Daval menelepon dan menginformasikan bahwa dia mencari Rasi di taman dan di mana-mana, tetapi tidak menemukannya. Rasi tersesat saat mencari rumah sakit dan panik. Daval, Urmila, Tolu, dan Molu mulai mencari Rasi dengan menunjukkan foto. Gopi menyarankan Jigar untuk mengajukan pengaduan polisi. Dia menelpon Daval, tetapi melihat Rasi datang dengan petugas RS. Gopi pun memberitahu Daval bahwa Rasi datang ke sini dan memintanya untuk memberitahu Tolu Molu. Petugas menginformasikan bahwa Rasi datang ke sini melalui ambulans. Gopi mengatakan pada Rasi bahwa dia seharusnya tidak keluar rumah tanpa memberitahu orang tua. Rasi bertanya di mana neneknya. Mira berteriak untuk tidak membuat kekacauan di sini dan mengatakan neneknya mendapat serangan jantung. Rasi mulai menangis histeris dan bertanya apakah nenek akan pergi ke Dewa. Gopi mengatakan nenek akan baik-baik saja segera. Rasi bertanya mengapa Mira mengatakan bahwa nenek mendapat serangan jantung. Gopi mengatakan jika dia mengikuti orang tua, nenek akan segera kembali ke rumah. Rasi bertanya apakah itu benar dan merasa senang. Urmila berpikir tidak boleh terjadi sesuatu pada Kokila. Kinjal mengatakan pada semua bahwa ibu akan baik-baik saja segera. Urmila menamparnya dan mengatakan Kokila sakit karena kamu, dan kamu telah mengganggu Kokila selama ini. Hektal bertanya, "Halo, apakah kamu sembuh?" Urmila mulai pura-pura gila lagi dan mengatakan pencuri ini selalu mencuri dari rumahnya dan Kokila selalu dihukum. Ahem mengenang drama Kinjal yang menyusahkan Kokila. Urmila mengambil vas untuk memukul Kinjal, tapi Ahem memegang tangannya. Kinjal mengatakan dia menyelamatkannya dari wanita gila. Ahem berteriak dan mengatakan Urmila gila tapi mengatakan kata-kata yang benar. Ternyata mereka melakukan drama untuk menyusahkan ibu mereka. Kinjal berkata hanya ingin mengeluarkan kebenaran tentang ibu. Gopi meminta dia untuk menghentikan drama dan mengatakan bahkan menjadi anak perempuan, dia selalu bermasalah dengan Kokila dan bahkan mengambil sumpah palsu dewa. Gopi mengatakan bahkan jika ibu berbohong, itu untuk menahan putranya dan ibu tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti anak-anak tapi karena kalian Urmila dan Kinjal, ibu bekerja seperti budak di rumah Urmila dan karena Tuan Ahem, hidup ibu dalam bahaya. Ahem mulai menangis. Dokter keluar dan mengatakan Kokila dalam kondisi sangat kritis. Rasi mulai menangis dan bertanya pada Gopi mengapa dia berbohong bahwa nenek akan segera sembuh. Hetal mengatakan seperti Rasi yang kuat, nenek juga akan kuat, percayalah. Ahem berjalan dan mengenang kemanjaan dan kepercayaan Kokila padanya sejak kecil sampai sekarang, merawatnya, dan lain-lain. Dia mengenang di masa kecil saat dia menolak untuk pergi ke sekolah dan Kokila menunggunya sampai sekolah selesai dan meminta untuk berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu Ahem juga mengenang saat Kokila memohon untuk tidak meninggalkannya dan mendapatkan serangan jantung. Ahem membenci dirinya dan mulai ngadupruk menangis histeris. Gopi datang dan bertanya mengapa Tuan Ahem menangis sekarang. Ahem berkata kamu benar, itu adalah kesalahanku. Ahem mengatakan sekarang menyadarinya dan sudah menuduh ibu sebagai wanita licik dan penipu dunia.
Ahem meminta maaf dan meminta untuk menyelamatkan ibunya. Gupi bertanya apakah Tuan Ahem sadar, dan bertanya apakah dia ingin menyelamatkan ibunya atau Nyonya Modi. Ahem berkata, kamu bisa memarahiku dan menghukumku, tapi please aku mohon mintalah pada dewa untuk menyembuhkan ibu. Dia berlutut dan mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Gupi mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada ibu dan Rasi mengatakan neneknya akan segera sembuh. Ahem mengatakan tanpa memenuhi tanggung jawabnya dirinya tidak akan pergi. Dia memeluknya erat. Mansi melihat itu dan marah. Hetal melihat Kokila di tempat tidur dan merasa tidak sadarkan diri. Pari berkata dia tidak makan sejak kemarin dan memberinya air glukosa, ditambah oki jeli drink. Gupi berpikir tidak ada yang makan sejak kemarin, jadi akan mencari makanan untuk mereka. Dia membawa Jigar bersamanya dan meminta Pari untuk berhati-hati di sini. Mira berteriak bahwa dia pasti pergi untuk beristirahat dan hanya bersikap khawatir. Mansi mengendalikannya emosi Mira. Gupi membawa makanan untuk semua orang dan mengatakan tidak ada yang makan dari kemarin, makanlah. Ahem bertanya ketika Kokila dalam kondisi kritis, bagaimana kita bisa memiliki makanan? Gupi mengatakan bahkan Kokila akan melakukan ini dan mengatakan dengan kita berpuasa, tidak ada yang akan berubah dan Kokila tidak akan segera sembuh, kita harus kuat dulu, ini ucapan menurut kepercayaan mereka. Urmila mengatakan Gupi mengatakan yang benar dan meminta untuk memberikan makanan. Gupi memberikan makanan untuk semua orang. Ahem mengatakan aku tidak akan memakannya. Gupi mengatakan ibu akan memarahimu jika tahu bahwa Gupi menyajikan makanan untuk semua orang kecuali Ahem. Ahem pun mengambilnya. Mansi mengenang saat Ahem yang memarahinya ketika dia meminta makanan dan Mansi merasa kesal. Jigar datang dengan cemas dan mengatakan perawat bilang kondisi Kokila sangat kritis dan meminta semua orang untuk ikut dengannya. Mereka semua bergegas menuju kamar Kokila. Dokter menginformasikan bahwa kondisi Kokila semakin buruk dan kemungkinan kelangsungan hidupnya sangat kecil, dia bisa tiada kapan saja. Semua orang khawatir dan Rasi mengatakan nenek akan segera sembuh. Gupi meminta dokter untuk membiarkan Ahem berbicara dengan Kokila, dia yakin Kokila akan baik-baik saja. Dokter berkata dia tidak bisa mengizinkan siapapun. Gupi menegaskan bahwa Kokila adalah seorang ibu dan pasti akan mendengar anaknya. Dokter mengatakan itu pun dia tidak akan mengizinkan. Gupi dengan paksa masuk dengan Ahem dan meminta dokter untuk membiarkan mereka tinggal. Dokter setuju dan keluar. Hetal di luar berdoa pada dewa untuk menyelamatkan Kokila. Ahem memberitahu Kokila bahwa dia adalah ibu terbaik dunia dan dirinya adalah putra terburuk di dunia yang mengganggu ibunya. Dia memohon untuk memaafkannya dan bangun sambil memegang telinganya. Ahem berkata menyesal atas kesalahannya. Gupi meminta Kokila untuk bangun karena Ahem tidak akan pergi. Tanda-tanda vital monitor berhenti dan detak jantung menjadi kosong. Mereka terkejut melihat itu dan berteriak pada Kokila untuk membuka matanya. Ahem juga berteriak bahwa dia tidak bisa meninggalkannya seperti ini.